Siang. Bapak Kadis. Bapak Kadis bisa jelaskan sedikit terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Lembata ini dan juga pemeriksaan secara keseluruhan kemarin yang terjadi di Lapas Kelas 3 Lembata. Baik, terima kasih. Jadi perkembangan COVID di Kabupaten Lembata secara umum dapat saya gambarkan bahwa sejak kasus pertama sampai dengan saat ini, kasus yang sudah terkonfirmasi positif itu sebanyak 284 kasus yang konfirmasi positif COVID-19. Dari 284 saat ini kasus yang sedang diisolasi orang yang sedang dirawat dan yang sedang diisolasi sampai dengan data yang kami rilis kemarin sebanyak 74. Dari 74 itu terbanyak berasal dari lapas yang berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 1 Mei kemarin itu terkonfirmasi positif sebanyak 50 kasus. Dari 50 kasus itu satu orang meninggal dunia dan satu orang sedang dirawat di rumah sakit. Dengan demikian maka total kasus kematian di Kabupaten Lembata akibat COVID-19 sampai dengan saat ini sebanyak 10 orang. Terkait dengan di lapas, proses isolasi dilakukan oleh lapas sendiri dibantu dengan puskesmas Leba selama kurang lebih 14 hari sampai dengan evaluasi kemarin tanggal 17 sehingga sudah di atas 16 hari. Dengan demikian perkembangannya berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan pasien-pasien yang kasus-kasus yang konfirmasi positif, perkembangannya sudah semakin baik. Kemarin dilakukan evaluasi kondisi. Dari hasil evaluasi kondisi tersebut, dari 48 orang, karena yang satunya meninggal, yang satunya masih di rumah sakit, kita evaluasi terhadap pemberlakuan protokol kondisi terakhir itu ditemukan bahwa dari 48 orang itu masih ada kurang lebih 4 orang yang perlu penanganan perlu pemantauan lebih lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi secara umum kondisinya menjadi lebih baik. Sesuai dengan perubahan kelima pedoman pengendalian COVID-19, saat ini kami sedang melakukan evaluasi dan datanya akan kami rilis nanti sore. Dari 48 orang itu berapa orang yang dari 48 orang itu berapa orang yang sudah dinyatakan sembuh. Nah, jadi sebetulnya kalau berdasarkan perubahan kelima itu sudah bisa dinyatakan sembuh sebetulnya, tapi karena mereka dalam satu lokasi yang sama sehingga perlu kehati-hatian untuk melakukan evaluasi kondisi secara keseluruhan. Jadi data untuk penurunan itu akan kami rilis nanti sore untuk kami sebarluaskan kepada masyarakat. Kemudian terhadap di lapas sendiri sesuai dengan arahan puskesmas dan arahan dokter, maka pemberlakuan isolasi yang selama ini dilakukan oleh lapas itu akan terus saja dilakukan sampai dengan 1 minggu ke depan, dan aktif melakukan desinfeksi secara setiap hari di lapas sampai dengan 1 minggu ke depan. Jadi
sebetulnya intinya karena mereka terfokus dalam satu tempat sehingga dilakukan secara di lokasi itu selama kurang lebih satu minggu ke depan. Kemudian tentu teman-teman juga bertanya apa yang dilakukan dinas setelah ini. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kaitan dengan pengendalian COVID-19 sesuai dengan arahan yang kami dapat. Yang pertama, aktif melakukan tracing dan terhadap tracing tersebut sudah kami lakukan terhadap pengungsi, itu kita sudah lakukan, juga sudah kami lakukan terhadap teman-teman yang akan melaksanakan Idul Fitri kemarin, itu sudah kami lakukan. Dari jumlah yang kami lakukan tracing terhadap pengungsi sampai dengan saat ini sudah sejumlah 956 orang dengan hasil 4 orang yang positif rapid test. Dari 4 orang yang positif rapid test, 3 orang yang sudah dinyatakan sembuh, berarti tersisa 1. Nah, 1 itu yang sedang dalam isolasi mandiri di bawah pengawasan puskesmas. Pada saat kita melakukan pemeriksaan Idul Fitri itu dari 847 sampel yang kami ambil, 1 orang saja yang hasilnya adalah positif rapid antigen test, dan itu sudah dilakukan isolasi mandiri. Jadi untuk dinas kesehatan sendiri kita akan aktif melakukan tracing mulai minggu depan. Karena itu untuk mengendalikan COVID sesuai dengan arahan, maka kita sekalian harus aktif mengontrol, melaksanakan protokol kesehatan dalam keseharian kita, karena itu salah satu cara untuk pengendalian COVID, memutus mata rantai. Kemudian juga pemerintah daerah saat ini sudah melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, dan itu sudah kami lakukan di lokasi-lokasi pengungsian dengan melibatkan peran aktif desa. Kemudian di desa-desa juga pemerintah daerah bersama dengan stakeholder lainnya seperti polisi dan tentara sudah aktif mengedukasi untuk mengupayakan untuk pemberlakuan PPKM berskala mikro. Jadi kira-kira seperti itu. Berarti harapan dari Pemda Kabupaten Lembata sendiri, terkhususnya dinas kesehatan, bahwa masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan, ya? Melakukan protokol kesehatan. Lalu kita juga perlu melakukan tracing untuk artinya begini, virus ini kan tidak sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, dan karena itu kita menggunakan diagnosa yang cepat yang namanya rapid test untuk kemudian kita mengetahui dini tentang virus ini. Dengan demikian ketika kita sudah tahu dini, kita sudah bisa petakan perkembangannya, maka pengendaliannya itu menjadi lebih mudah untuk kita. Karena itu tracing akan dilaksanakan di 9 kecamatan. Teman-teman sekalian yang akan kita jadikan sampel atau kita lakukan tracing tidak usah khawatir, karena itu juga akan sangat membantu kita yang lain. Mei ini akan terjadi penurunan yang signifikan. Kemarin kan kita meningkat karena tiba-tiba sekali meningkat dalam 1 hari 1 Mei itu dia meningkat menjadi 50. Itu karena adanya klaster di lapas. Karena itu saya juga atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar lapas, karena sangat proaktif untuk
pemberlakuan protokol kesehatan dan mengikuti arahan-arahan teknis yang disampaikan oleh dinas. Itu saya perlu menyampaikan terima kasih, kerjasamanya sangat baik, sehingga dari lapas kita tidak lihat, kita berupaya supaya dia tidak keluar. Kerjasamanya sangat baik. Di lapangan dinas dibantu dengan pihak lain juga ya, dalam pelaksanaan pasti dinas juga dibantu oleh pihak lain, pemerintah desa dan semuanya, dan memang harus kerjasama untuk pengendalian COVID ini, dibantu oleh semua pihak termasuk masyarakat sendiri. Harus begitu, kalau kita kerja sendiri memang tidak bisa.